Pak Warek dua, Nggih. bisa dijelaskan Pak tanggapan mengenai adanya satpam Unipar yang ditemukan meninggal dunia ini gimana ceritanya? Iya. Jadi kronologisnya itu yang pertama saya dihubungi oleh Kepala Bagian Umum jam 6 pagi kalau ada dari office boy itu menemukan rekan security tertelungkup di kamar mandi. Saat itu juga saya langsung mengkondisikan dan mengkoordinasikan dengan semua staf baik itu keamanan maupun dari teman-teman OB untuk tidak merubah posisi dari si korban atau posisi dari jenazah, karena setelah saya lihat itu kelihatannya sudah meninggal. Sambil menunggu proses dari identifikasi dari pihak kepolisian, karena kami sendiri itu hal semacam itu sangat menjaga betul dan tahu betul bagaimana tidak mengubah posisi dari jenazah yang ditemukan itu, yaitu dari anak buah saya di security. Nah, beberapa saat kemudian dari pihak kepolisian datang dari Polsek Sumasari dan tim Inafis kalau saya lihat itu, serta Puskesmas Sumbersari untuk mengidentifikasi dari jenazah tersebut. Dan informasi sementara memang dalam kondisi dia itu sakit, tapi sakit kenapa itu proses selanjutnya dibawa ke untuk divisum di rumah sakit terus Bandi. Itu hal yang ingin saya jelaskan kaitannya dari mana menemukan anak buah saya dalam kondisi meninggal. Jadi kronologisnya itu kami langsung melihat dari kondisi itu memang dalam kondisi yang sudah meninggal di situ. Kira-kira seperti itu. Terus dalam proses administrasi dan berkaitan dengan tewasnya almarhum ini, dari langkah dari Unipar selanjutnya seperti apa? Ya, kami segera akan berkoordinasi dengan BPJS, koordinasi dengan nanti kita acara di Polsek dan seterusnya di situ ya, untuk mengkondisikan ini kaitannya dengan hal-hal yang memang menyangkut dari hak-hak korban ya di situ. Jadi kami sudah meminta kepada anak-anak buah kami untuk memberikan penghormatan terakhir dengan layak ya. Untuk tadi itu mulai dari rumah sakit sampai ke tempat rumah duka, semua itu sudah dikondisikan dengan sangat-sangat layak. Dan kami terus akan hak-hak dari anak buah kami akan segera kami penuhi di situ. Hak dari BPJS, hak dari tenaga kerjaan dan seterusnya di situ. Kalau boleh tahu, almarhum bekerja di Unipar sudah berapa lama? Almarhum itu bergabung pada kita itu 2009. Sudah lama, cukup lama sih. Dan mereka almarhum itu cukup cukup memiliki hal yang sangat baik lah, tanggung jawab terhadap tanggung jawab kerjanya. Kami kurang tahu apakah sebelumnya sakit atau tidak, saya kurang tahu ya, tapi dari sisi itu kami melihat mungkin kondisinya kurang fit dan sebagainya, sehingga ya, namanya usia ini kan kita nggak ada yang tahu ya, tahu sudah ada kejadian seperti tadi pagi. Kalau tahu dalam mekanisme kerjanya beliau seperti apa di Unipar? Mulai malam toh atau pagi sampai enggak, kalau sistem dari security keamanan kita shift ya. Ada yang ketika dia itu pagi maka diganti, besoknya itu yang siang dan seterusnya gitu. Jadi rolling lah istilahnya, rolling di situ. Dan apabila mereka ada kepentingan, izin, dan sebagainya, maka teman-teman yang lain akan menggantikan itu. Kami selalu memposisikan seperti itu karena kami menyadari ya, namanya keperluan, namanya pegawai itu hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan pribadi, kan kita akomodasi untuk memudahkan mereka itu untuk juga melakukan hal-hal yang seperti yang dia lakukan selama ini. Sampai dia itu kan juga pelatih senam dia tuh, sambil dia itu jaga di kampus, dia juga melatih senam ibu-ibu, line dance. Untuk terakhir waktu meninggal dunia, beliau berjaganya sejak jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 malam, malam, sampai jam 6 pagi. Tapi pada saat ditemukan beliaunya itu sudah meninggal. Dengan posisi yang kita tidak ubah.
Kita tidak merubah sedetik pun, baik itu merupakan sepatu, bajunya, kita biarkan. Ya sudah instruksikan kepada teman-teman yang pertama kali menemukan, jangan diubah tempat itu, sambil dari petugas kepolisian untuk datang untuk memeriksa secara komplit itu. Saya bersyukur kecepatan dari pihak kepolisian datang dan dari tim yang lengkap ya, itu dari pihak Inavis, Polsek Sumbersari dan dari Puskesmas Sumbersari hadir. Dalam kerjanya waktu terakhir ini dia bersama siapa, sendiri? Sendiri, atau pas pada tadi malam sendiri. Itu sendiri. Jadi kami tidak dalam waktu itu tidak sampai tidak ada teman yang menemani. Terkelungkup di kamar mandi, kira-kira itu sejak jam berapa ya Pak Yohan? Nah itu yang kami kurang tahu ya, kurang paham. Jadi kami sendiri datang itu sudah dalam kondisi terkelungkup di kamar mandi. Dalam kesehariannya gimana kepribadiannya? Dalam kepribadiannya cukup baik, dia itu cukup humble ya. Karena memang dia itu hubungannya cukup luas ya, karena dia itu pelatih senam kan. Jadi ya itu tadi sering mengadakan kegiatan senam sama teman-temannya itu di kampus. Jadi cukup ini. Nah kebetulan tadi malam memang nggak ada kegiatan, memang murni kegiatan piket kan. Jadi jam 12 setelah saya cek ke Kaptab Umum, mereka Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.